Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat ini mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Naam. Fadilah yang sangat besar di hari Jumat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam surat Al-Jin ya. Kemarin sudah dikatakan bahwasanya zaman dahulu sebagian orang manusia dia beristighosah. Naam. Dia meminta pertolongan kepada sebagian dari bangsa jin ketika mereka singgah di suatu tempat yang mana mereka takut terhadap gangguan jin yang menunggu tempat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazaduhum rahaqa, dan tidaklah yang mereka dapat kecuali na'am rahaqa. Rahaqa itu malah tambah takut dan juga tambah dosa karena mereka telah berbuat kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya telah mengajarkan kepada kita doa-doa apabila kita setelah singgah di suatu tempat yang mana kita takut akan terjadi bahaya yang menimpa kepada kita. Naam, dalam dzikir sore itu juga ada dalam kitab Tauhid bab istighosah, juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan dalil tersebut. Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian singgah di suatu tempat maka katakanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Naam, dalam satu riwayat disebutkan 3 kali. Siapa yang mengucapkan doa tersebut maka tidak akan la yadur, tidak akan membahayakan semua makhluknya, semua makhluk Allah, dari binatang, tumbuhan maupun jin maupun manusia, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Masya Allah. Nah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menceritakan lanjutan tentang bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jin itu kemampuan yang besar. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas. Naam. Dalam surat Qaf tentang cerita Nabi Sulaiman. Nah, tentang Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan panglimanya. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya di negeri sana, di negeri Sabah ada singgasana yang sangat besar dan seorang ratu yang menyembah kepada matahari, yang menyembah kepada berhala. Nah, kemudian Sulaiman mengumpulkan para panglimanya dari panglima dari jin maupun panglima dari manusia untuk dimintakan membawa singgasananya Ratu Sabak tadi menuju ke Palestina, tempat menuju ke Syam, tempat Sulaiman berada. Kemudian faqala ifritu minal jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat tersebut, faqala ifritu minal jin, dan berkata ifrit dari jin, dari golongan jin. Dia mengatakan bahwasanya aku bisa mendatangkan singgasananya Balqis itu sampai di tempatmu ini sebelum engkau beranjak dari tempat tidur, tempat dudukmu itu. Nah, dan sesungguhnya aku adalah qawiyul amin. Aku ini seorang yang qawi dan juga amanah. Nah, aku ini seorang yang kuat dan juga aku amanah. Ini perkataan jin ifrit. Nah, dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dia bisa memindahkan singgasananya yang ada di negeri Sabak, yang ada di negeri Sabak, yang ada di Yaman, Naam, menuju ke Syam. Selama dalam waktu, nah posisinya pada saat itu Nabi Sulaiman duduk. Nanti kalau kamu udah berdiri, Nabi Sulaiman singgasananya udah di sini. Nah, itu salah satu contoh kekuatan dari jin ifrit. Naam. Sehingga mereka bisa mencapai tempat yang dekat dengan langit dan bisa mendengarkan pembicaraan para malaikat. Dahulu sebelum disyariatkan Islam, maka jin itu mencuri dengar berita-berita dari langit. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di sini langsung ke tafsirnya aja ya.
Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syu'ba. Naam, dan sesungguhnya kami kalangan dari jin ini berusaha untuk mencapai sama, mencapai langit. Naam, untuk mencuri dengar, nguping. Fawajadnaha muli'at. Dan ternyata ketika sampai langit tersebut, kami dapati langit itu muli'at harosan. Naam, penuh, muli'at itu namanya penuh. Oleh malaikat yang jumlahnya sangat banyak wasyuhuba. Naam, dan dipenuhi dengan bintang-bintang yang akan dilempar dan membakar siapa saja yang mencoba mendekati langit. Naam, maka ada lempar bintang jatuh itu sebenarnya adalah sesungguhnya dia jin yang dia diusir dari langit karena jin tersebut mencoba untuk mencuri berita-berita langit. Wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lisyam. Dan sesungguhnya kami dulu telah memiliki tempat-tempat di langit untuk bisa mendengarkan berita-berita dari langit. Dahulu sebelum diutus Islam mereka bisa mendengarkan berita-berita dari langit. Naam. Tapi setelah diutusnya Islam, setelah adanya Islam, maka ternyata didapati langit tersebut penuh dengan malaikat penjaga dan juga bintang-bintang pelempar jika mereka mendekati langit tersebut. Naam, flashback sedikit ya tentang cerita bagaimana sumur Zam-Zam itu digali. Naam, sudah lewat pembelajaran sirah tentang bagaimana sumur Zam-Zam itu digali. Abdul Muthalib datang kepada siapa? Kepada dukun. Kepada dukun. Abdul Muthalib datang kepada dukun. Naam. Dan juga tentang nazar Abdul Muthalib ketika dia bisa menemukan sumur Zam-Zam, dia akan menyembelih salah satu di antara 10 orang laki-laki, anak laki-lakinya. Dan ternyata yang keluar adalah Abdullah. Maka tindakan tersebut dicegah oleh orang Quraisy dan menyarankan Abdul Muthalib untuk ke dukun, tanya sama dukun. Ketika tanya sama dukun, naam, dan dukun tersebut mempunyai jin. Jinnya mengatakan, dukun tersebut mengatakan, sebentar, saya tanyakan dulu dengan jin, biar dia cari berita di langit. Nah, akhirnya datanglah jin tersebut dengan mengatakan kepada Abdul Muthalib atau mengatakan kepada dukunnya tersebut, disampaikan kepada Abdul Muthalib bahwasanya undilah anakmu ini dengan 10 ekor unta. Nah, kalau diundi ternyata keluar nama Abdullah tambah 10 lagi, berarti 20 ekor unta. Ternyata diundi lagi, keluar Abdullah lagi ditambah Abdullah sama 30 ekor unta. Ternyata yang keluar Abdullah lagi, maka ditambah lagi. Itu pesan dari dukunnya tersebut. Kemudian Abdul Muthalib melakukan apa yang disarankan oleh dukun tersebut. Kemudian tidaklah keluar nama Abdullah kecuali setelah 100 ekor unta. Setelah 100 ekor unta dikocok undiannya, ternyata yang keluar adalah nama unta. Nah, habis itu dia akhirnya menyembelih 100 ekor unta untuk menebus nazarnya menyembelih Abdullah anaknya sendiri. Sejak saat itu, maka diat bagi seorang yang membunuh atau seorang yang meninggal karena dia dibunuh adalah 100 ekor unta. Dijadikan syariat oleh Islam. Nah, ini menandakan bahwasanya dahulu jin itu punya tempat-tempat untuk mendengar cerita-cerita langit. Nah, untuk mendengar berita-berita langit. Nah, tapi adapun sekarang dia tidak bisa lagi untuk mendengarkan pembicaraan berita-berita langit. Jadi yang dikatakan oleh dukun itu 100% itu is hoax. Ya, itu hanya hoax. Kemudian di ayat selanjutnya, fama yastami'il ana yajid lahu shihaban rasoda. Adapun sekarang barang siapa yang berusaha mencuri pendengaran, maksudnya mencuri berita, dia akan mendapati bintang-bintang yang senantiasa mengintai dan siap membakarnya. Naam. Wa anna lana dari asyarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada.
Nah, dan sesungguhnya kami kalangan jin ini tidak mengetahui apakah Allah menghendaki kejelekan atau kebaikan dan petunjuk terhadap bumi dengan apa yang diturunkannya. Dia tidak tahu. Nah, sekarang jin beritanya sudah tertutup. Nah, saya kira cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.